Umur 40. Selama ini kita diajarin menjadi nabi umur berapa? Umur 25. Ya benar. Serius ya? Itu keliru semua, itu nggak ada dalilnya itu. Tidak ada dalil menyebutkan bahwa Nabi Muhammad jadi nabi umur 25. 25 itu nikah. Itu pun nikah nggak pasti 25. Ada riwayat 30. Berarti kalau 30 jaraknya dengan Aisyah dengan Khadijah berapa tahun? Berondong berapa tahun? 10 tahun. Dan itu lebih masuk akal. Lebih. Jadi saya nggak sepakat sebenarnya dengan umur Nabi yang segitu kemudian disebut apa gitu ya. Karena sejarah itu hanya data, nggak boleh pakai perasaan. Ya, atau pakai ilham, nggak bisa. Data sejarah tidak dapat ditimbang dengan ilham dan perasaan. Lalu Sayyidina Muhammad SAW menjawab, aku sudah jadi nabi, Adam belum dicipta. Adam masih air, masih ruh. Ada yang tahu Nabi Adam berapa tahun, berapa ribu tahun yang lalu? Ada yang tahu nggak, Bu? Nabi Adam kapan? Berapa ribu tahun Nabi Adam? Ada yang tahu? Ya? Tahu nggak? Makanya kalau ada kuburan Nabi Adam kita ziarahi ya. Katanya di Jeddah ada sepeda ontel Nabi Adam ya. Orang Indonesia mau aja dibodohin ya. Jangan mau dibodohin. Zaman itu belum ada sepeda ontel. Itu cuma istilah aja. Orang Indonesia ini terlalu menghayati hal-hal yang unik, yang aneh-aneh. Ada masjid terapung dianggap aneh, unik. Padahal itu biasa aja. Itu mainan travel, Pak. Biar Bapak Ibu gak nginep di hotel, ya kan bayar mahal, dibawa jalan-jalan ke, iya kan kita tahu rahasianya travel. Nanti jangan mau diajak ya, minta aja nginep di hotel, kan sudah bayar. Ya, biar orang travel nih khidmat luar biasa kepada Duyufur Rahman. Baik, jadi Nabi Muhammad itu ketika mengatakan kuntu nabiyan, aku sudah jadi nabi, Adam belum dicipta. Jadi kalau gelar Nabi Adam Abul Bashar, Adam itu bapaknya manusia. Bapaknya Nabi Adam siapa? Bapaknya Nabi Adam ya Nabi Muhammad, kira-kira gitu. Karena dia tercipta dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam tuh kalau ketemu Nabi Muhammad manggilnya 2 kali. Ya ibni as-salih, wahai ananda yang soleh. Habis itu wa akhi, dan saudaraku. Begitu manggilnya, saudara sesama Nabi. Coba perhatikan Nabi Adam. Nabi Adam dicipta di mana dia ditaruh pertama kali, di bumi atau di surga? Di bumi atau di surga? Di surga ya. Setelah dicipta, Nabi Adam itu dipamerkan ke malaikat. Malaikat itu Bapak Ibu itu sudah zikir 18.000 tahun, ada yang 15.000 tahun, ada yang 1.000 tahun. Itu sudah zikiran, sudah beramal, sudah berkiprah, sudah punya jabatan di surga. Tahu-tahu Allah kasih pengumuman, wahai semua malaikatku ahli zikir, semua malaikatku yang bersayap, yang punya jabatan, aku akan menugaskan di bumi yang cantik, di bumi yang subur, seorang bukan dari kalangan kalian malaikat, tapi dari kalangan manusia. Yang jadi pertanyaan kita itu ayat surat Al-Baqarah menyebutkan malaikat sudah tahu tabiat manusia. Apa kata malaikat? Ya Allah, apakah engkau mencipta di muka bumi, memerintah di muka bumi orang yang perusak dan suka menumpahkan darah, suka merusak? Nah ini yang mau tanya nih, kerjaan Bapak ini merusak alam gak nih? Mesti ada yang dirusak toh, betul nggak? Bagi malaikat itu merusak. Tapi kalau itu nggak dirusak, itu berapa ribu rumah di Bekasi tidak makan, tidak minum. Benar nggak? Mungkin hari ini nggak ada yang mandi. Bagi malaikat itu merusak, tapi bagi manusia itu kemajuan.
Ini gedung-gedung ini dari mana Pak? Batu-batunya dari gunung. Kampung istri saya di Tuban, terus sampingnya Gresik. Gresik itu udah nggak ada gunungnya, gunung semennya udah nggak ada, udah pindah ke. Jadi semen Gresik itu Bapak Ibu itu sekarang ngambilnya dari Tuban dan sekitar. Jadi gunung-gunung Tuban udah nyampe sini. Nah, semen apa dulu nih? Katanya patungan Pak Hasan Basri. Pakai semen Gresik nggak? Pas semen Padang. 3 roda, ya sama juga dari sono semua itu. Bagi manusia itu kemajuan, peradaban, bikin pembangunan. Bagi malaikat sebutnya apa? Kehancuran. Gunung yang tadi ada kemudian jadi nggak ada. Saya mau tanya nih Pak Direktur, kalau lagi ada proyek itu apa yang dilakukan ke sungai-sungai? Normalisasi, itu kan bahasa kerennya. Normalisasi ya, ada yang inormal pastinya. Malaikat tahu karakter kita. Pertanyaannya, dari mana malaikat tahu manusia perusak dan menumpah darah? Oh, ternyata sebelum Nabi Adam kita ini sudah ada Adam sebelumnya. Jadi kita ini nggak tahu Adam keberapa ini, yang Adam bapak kita itu. Jadi malaikat sudah mengenal ada manusia, tapi di zaman itu manusianya belum bertugas sebagai khalifah. Sekarang manusianya sudah bertugas sebagai khalifah. Kalau kita khalifah itu pengganti. Apa arti khalifah? Pemimpin menggantikan sebelumnya, itu arti khalifah. Berarti sebelum kita sudah ada yang memimpin di bumi. Siapa yang memimpin di bumi? Ada yang tahu nggak? Sebelum kita memimpin di bumi disebut Bani Al-Jan. Bani keturunan Al-Jan, raja jin. Jadi kalau di manusia ada Adam, di jin itu ada namanya Jan. Keturunannya disebut jin, bukan jin Janjun ya. Jadi bapaknya jin namanya Jan, ya, wa khuliqal janna jannu min marjin min nar, ya. Dan diciptakan jan itu dari nyala api. Jadi api itu ada nyalanya, ada batangnya. Batangnya masih di batangnya siapa? Bahan bakarnya api siapa? Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya api itu waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar api itu apa? Coba bahasa Arabnya biar keren. Waqud, bahan bakarnya api, an-nasu manusia, wal hijarah dan batu. Batu bara, coba lihat batu bara. Jadi bahan bakar nggak? Tapi mesti ada manusia. Di situ juga pelajaran, bahan bakarnya neraka itu manusia. Berarti nyala apinya dari mana? Jadi sebenarnya lebih kuat kita apa Bani Kahapi? Manusia yang tercipta dari tanah atau jin yang tercipta dari api? Lo apinya jin itu cuma nyala, sedangkan kita bahan bakarnya api. Lebih keren mana, Pak? Makanya jangan takut sama jin. Itu maksudnya begitu, golnya begitu. Kalau masih takut sama jin, berarti nggak kenal sama asal muasal diri.